Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni coaching dalam supervisi akademik. Di sini terdiri dari observer, kemudian coach, dan coaching. Saya, Siti Lutfia, dari SMP Negeri 9 Muji Makmur sebagai observer. Saya Maya Windasari dari SMA Negeri 1 Muji Makmur sebagai coach. Dan saya, Triseli Cahyanti dari SMP Negeri 3 Lumpuing sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam Ibu Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Maya? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Mudah-mudahan Bu Maya ya hari ini kita selalu dalam keadaan. Iya, amin. Iya, Bu Maya. Kayaknya hari ini mau melaksanakan coaching ya? Benar Bu, nanti saya berencana akan melakukan proses coaching dengan Bu Triseli, kemungkinan siang nanti saya akan melakukannya. Baik. Jadi Bu Maya, di sini kehadiran saya di sini Bu ya. Yang pertama itu akan memberikan sebuah dukungan kepada Bu Maya dengan Bu Seli yang akan melaksanakan coaching nanti. Selain itu juga Bu, saya juga akan melakukan observasi Bu ya, pengamatan untuk pelaksanaan coaching nanti. Nah, namun sebelum pelaksanaan coaching ada beberapa yang saya mau diskusikan dengan Ibu ya. Baik. Yang pertama nanti mungkin terkait dengan pertanyaan, kemudian yang kedua itu mendiskusikan tentang penilaian. Iya. Nanti Bu, pada proses coaching itu akan saya amati sesuai rubrik penilaian ya, yang mana Ibu nanti ketika coaching nanti harus menggunakan alutsista. Iya. Karena di dalam alutsista itu tujuan, kemudian ada rencana, kemudian ada aksi dan ada tanggung jawab, gitu ya. Jadi nanti prosesnya harus melalui proses seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan ke bobot pada coach atau pada coach ya. Bu siapa tadi? Bu Seli ya. Kemudian nanti bagaimana coach itu bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian nanti ada juga itu Bu, ketika proses coaching itu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan melaksanakan potensi, memaksimalkan potensi. Kemudian selanjutnya Bu, sebelum pelaksanaan ya, saya memberikan pertanyaan sama Bu Maya. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dari kegiatan observasi nanti mungkin pada bagian mendengarkan aktif ya Bu ya, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu Bu kira-kira Bu. Baik, jadi Bu nanti akan mengembangkan dari mendengarkan aktif ya, dengan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang Kemudian Bu, kompetensi mana yang nanti akan Ibu kembangkan secara spesifik di antara dua yang disebutkan? Oke, jadi yang pertama Bu, nanti saya akan melakukan proses coaching tadi dengan menyimak ya Bu, menyimak kemudian mendengarkan secara aktif, dan di sini nanti saya akan melakukan kegiatan proses coaching tadi dengan rileks, jadi supaya si coach nanti merasa nyaman dan terbuka. Dan kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau berbobot yang saya dengar dari coach tadi. Baik. Kemudian yang terakhir Bu ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Baik Bu, jadi indikatornya yang jelas dari pertanyaan terbuka dan yang berbobot tadi Bu. Kemudian yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendengarkan secara aktif dari coach tadi. Begitu Bu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan potensi diskusi itu dengan baik. Dan juga tidak lupa supaya nanti coachingnya bisa menemukan solusi. Iya. Masalahnya. Baik, kayaknya untuk
Iya. semoga berhasil, sukses sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti Bu ya, nanti kita bertemu kembali. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Saya ucapkan kepada Assalamualaikum, selamat siang Bu Maya. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Sally. Baik Bu Maya, seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu Maya. Iya Bu, jadi apa nih yang akan Ibu obrolkan pada hari ini? Baik Bu, jadi saya ini ada kebingungan Bu ya. Kan saya kan guru mata pelajaran IPA. Iya, iya. Nah, untuk murid-murid saya itu Bu, mereka itu kalau mendengar pelajaran IPA itu sudah ketakutan duluan Bu. Iya. Jadi mereka kayaknya dapat mimpi buruk nih kalau ketemu pelajaran IPA. Nah, saya tuh bingung Bu, bagaimana untuk mengubah cara pandang anak, kemudian nanti bagaimana anak-anak itu juga biar dapat semangat untuk belajar IPA. Oke. Apa yang membuat Bu Sally berpikir demikian Bu? Iya Bu ya, jadi saya tuh karena berpikir seperti itu, seperti ini Bu. Jadi mungkin anak-anak itu tahunya pelajaran IPA itu kan menyeramkan Bu ya, karena di pelajaran itu IPA itu kan ada 3 rumpun Bu, ada fisika, ada kimia, ada juga biologi. Nah untuk fisika sendiri kan berarti kan ada hitung-hitungan Bu. Jadi anak-anak tuh kalau mendengar istilah ada hitung-hitungan kayaknya langsung gimana gitu di pikiran mereka itu Bu. Jadi kesannya duduk diam saja, nggak ada keinginan untuk semangat dalam belajar seperti itu Bu. Oke, jadi merujuk apa yang Ibu Sally jelaskan tadi, bahwasanya Ibu berpikiran bahwa anak tuh ketika menghadapi pelajaran IPA tuh merasa ketakutan ya. Iya. Mungkin terkait dengan rumus-rumus tadi, jadi anak sehingga tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Iya, betul. Mungkin dia merasa terlalu menguras otak ya Bu ya, dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira rencana apa sih yang akan muncul di benak Ibu, yang akan Ibu lakukan nanti terkait dengan ketakutan anak tersebut? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Baik ya, jadi saya itu punya rencana itu pertama mungkin dari pandangan pertama ya. Jadi saya itu ingin berpenampilan yang menyenangkan. Nah itu salah satu Bu. Ya. Jadi kan mungkin dengan cara busana saya yang tidak terkesan monoton Bu ya. Kemudian juga nanti ketika saya berbicara dengan anak bisa menggunakan intonasi yang bersahabat. Yang kata saya seperti itu. Lalu untuk nanti proses di pembelajaran saya itu karena IPA itu kan sebenarnya tidak monoton di hitungan Bu ya, karena ada biologi juga. Jadi saya ingin nanti pasti ketemu di materi-materi biologi atau mungkin di materi fisika itu saya akan memberikan pembelajaran yang inovatif, mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi dari rencana yang Bu Sally jabarkan tadi ya Bu ya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan waktu tersebut? Mungkin secepatnya Bu ya, karena ini kan pembelajaran kan terus berlangsung Bu ya, jadi saya ingin segera mengubah cara pandang pikir anak seperti itu Bu. Oke Bu, dari beberapa rencana yang sudah Ibu Sally jabarkan tadi ya Bu ya, kira-kira Ibu sudah memikirkan nggak nantinya bakal ada tantangan dari penerapan aksi Ibu yang Ibu lakukan? Kalau untuk melakukan perubahan pasti ada tantangan Bu ya. Iya benar. Jadi dan mungkin prosesnya juga tidak langsung cepat. Jadi pelan-pelan mungkin saya tantangannya kan harus pelan-pelan Bu ya. Jadi kan saya harus sabar lah intinya Bu ya, sabar ekstra cara menghadapi anak-anak itu dalam penampilan saya. Kemudian saya akan itu mengubahnya. Lalu nanti tantangan selanjutnya itu berarti kalau saya mau melakukan pembelajaran inovatif, berarti saya harus belajar lagi Bu terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin saya juga harus bertanya dengan teman-teman saya terkait dengan bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif. Mungkin itu Bu ya tantangannya. Iya, oke ya. Jadi Bu Sally tadi sudah menjawab tantangan yang mungkin nantinya
saya lihat sepertinya semakin matang ya rencana yang Ibu siapkan. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan yang akan terlibat di dalamnya ya. Tadi Ibu menjelaskan ada rekan sejawat ya yang mungkin nantinya Ibu ajak berkolaborasi ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi karena kan saya ini kan menyadari diri Bu, Oke. saya tuh baru mahir dengan IT Bu. Jadi karena Oke. biar saya ingin menciptakan pembelajaran inovatif, berarti saya harus belajar dengan teman saya. Salah satunya mungkin cara membuat media pembelajaran ataupun juga mungkin dalam pembuatan ujian, karena ujian kan menggunakan handphone Bu. Berarti saya harus membuat apa cara ujian itu yang menarik. Iya. Itu ya. Saya rasa apa yang sudah Ibu jabarkan itu sangat menarik ya, dan saya sangat senang mendengarnya. Jadi rencana yang Ibu lakukan ini sepertinya rencana yang sangat luar biasa seperti itu Bu. Ini Bu, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan pada coaching saat ini? Ya, alhamdulillah Bu ya, lega Bu. Iya. Jadi dari tadi yang sempat bingung, cara mengubah pandangan anak. Setelah saya berbicara dengan Bu Maya, kemudian Bu Maya mengarahkan saya, akhirnya saya punya pikiran ini, apa yang harus saya lakukan mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi di sini perbincangan kita pada coaching ini Bu Sally ternyata sudah bisa menemukan solusi Ibu sendiri ya. Iya Bu, alhamdulillah. Nantinya apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan permasalahan Ibu. Baik Bu, apa ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Tampaknya cukup Bu ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di lain waktu ya Bu Sally. Iya Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Ya, sama-sama Ibu Sally. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Baik Maya, saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Maya, kayaknya sudah selesai ya coachingnya tadi. Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Saya melakukan coaching dengan Bu Sally. Gimana tadi Bu perasaannya Bu setelah coaching tadi? Oke, alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya merasa yang jelas sangat senang sekali. Saya diajak berbincang-bincang dengan Bu Sally terkait dengan permasalahannya, dan saya merasa kompetensi yang saya inginkan sudah tercapai Bu. Luar biasa sekali berarti Bu ya tadi prosesnya. Alhamdulillah Bu. Terus setelah tadi Ibu melaksanakan coaching ya, apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses coaching tadi? Oke, tadi saya melakukan proses coaching tadi di mana saya menjelaskan di kegiatan pra observasi ya Bu. Tadi saya menyimak, kemudian saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga membangun kemitraan dengan coach, sehingga coach tadi merasa nyaman Bu dan terbuka, serta coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, artinya sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan alur cerita ya. Iya, iya. Jadi dari proses Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Sally, saya juga melakukan pengamatan Bu. Ya. Menurut saya yang sudah Bu Maya lakukan itu sudah melakukan proses yang benar Bu, sesuai dengan alur cerita. Iya. Tadi ada tujuan, ya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Kemudian nanti tadi saya menyimak juga coaching yang Ibu coaching tadi itu dia juga sudah menemukan solusi ketika Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian Bu, yang terakhir ya, yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin tingkatkan di dalam proses coaching nanti? Oke, yang jelas kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah saya akan berusaha Bu berlatih melakukan coaching dengan intens mungkin itu ya, dimana dari kegiatan coaching nanti saya akan melakukan dengan melakukan mendengarkan aktif, kemudian saya melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga apa yang dilakukan dalam proses coaching tadi efektif. Baik, artinya Maya nanti akan melakukan atau memperbanyak praktek baik ya, tentang alur coaching yang sesuai dengan alur cerita,
juga dengan proses pertemuan. Iya, Baik, Bu. Mbak ya. Mm-mm. Saya kira kayaknya cukup hari ini diskusi kita hari ini, mudah-mudahan proses yang sudah Ibu laksanakan bersama Bu Sally tadi itu bisa memberikan manfaat buat kalian untuk dilaksanakan. Terima kasih Oke. ya. Sampai